Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan DPD Republik Indonesia akan menghadirkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta dalam rangka hari ulang tahun ke-80 tahun Republik Indonesia. Baik pemirsa, baru saja kita menyaksikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan laporan capaian-capaian dari lembaga-lembaga negara di mana beberapa sektor diantaranya pengentasan kemiskinan, kemudian pemberantasan korupsi, kemudian juga ada upaya memutus ketergantungan terhadap produk-produk impor dan juga memperkuat ketahanan pangan melalui program ekstensifikasi maupun intensifikasi dan juga ada hilirisasi yang masih akan terus berlanjut untuk komoditas pertambangan, pertanian dan beberapa sektor lainnya. Kemudian juga ada pertahanan semesta untuk pertahanan nasional, kemudian memperkuat kerjasama internasional dan juga pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto sudah hadir bersama saya di studio IDX Bapak Rian Kirianto, beliau adalah ekonom senior dan juga asosiat fakulti dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Rian. Baru saja kita menyaksikan pidato panjang lebar terkait dengan capaian-capaian dari lembaga negara. Apa yang bisa Anda sampaikan dan mungkin cermati juga yang bisa diberikan kepada pemirsa. Bagaimana dengan program-program yang sudah dilakukan, kemudian capaian-capaian yang sudah dilihat dan disampaikan langsung oleh Presiden pada hari ini Pak Rian. Oke. Pertama yang kita sama-sama lihat tadi, Bapak Presiden menyampaikan semacam report ya, pencapaian kinerja selama kurang lebih 8 bulan beliau memimpin Indonesia. Dan capaiannya menurut saya overall ya secara in general on the track ya. Tadi dieksplorasi bagaimana capaian di area ekonomi, di area hukum, bahkan di area politik. Dan juga bobot area sosialnya begitu dominan. Nah kalau dari ekonomi kita semua firm kuartal 2 yang lalu kita tumbuh cukup bagus ya, 5,12% year on year. Kemudian investasi langsung secara proporsi juga melampaui target. Artinya kalau kita semester 1 target pencapaian investasi tadi kurang lebihnya 942 triliun rupiah. Which is ini sudah sedikit di atas proporsi yang 50%. Oke. Dan turunan dari itu adalah tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan juga relatif agak terkendali dengan bagus. Kemudian beliau juga sampaikan dengan sangat jelas, sangat clear dengan penuh nasionalistik yang kuat. Bagaimana beliau memberikan atensi yang sangat kuat di sektor pendidikan. Oke. Ya karena sektor pendidikan itu memang menjadi salah satu pilar untuk kita di 2045 nanti kita menjadi Indonesia emas, kita tuh tumbuh dengan baik dengan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas. Oke. Nah di titik ini linkage-nya adalah bagaimana menyiapkan insan-insan muda Indonesia ke depan untuk menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. Maka salah satu instrumen yang ada di Astacita seingat saya di program Quick Wins-nya itu nomor 1 adalah penguatan daripada anak-anak Indonesia, yaitu melalui program makan bergizi gratis. Tadi diadres bagaimana dengan makan bergizi gratis itu mampu meningkatkan pembukaan lapangan kerja bagi para petani, para peternak, kemudian UMKM dan juga membuka lapangan kerja 1,2 juta job creation. Kemudian juga tadi yang menarik adalah disampaikan bagaimana tingkat kedisiplinan anak-anak kita itu menjadi lebih meningkat. Ya mungkin karena tadi ada gimmick makan bergizi gratis sehingga ada stimulan ya untuk anak-anak kita itu dengan kesadaran penuh hadir di sekolah-sekolah. Nah ini sebuah investasi yang sangat bagus dan ini sifatnya long term. Harus kita appreciate di titik ini. Itu dia konsistensi yang kita lihat begitu ke depan ya Pak Rian. Apakah ini menjadi satu fokus ke depan juga dari pemerintah Prabowo Subianto? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Rian. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, masih membahas terkait dengan capaian ekonomi di tengah dinamika domestik dan juga global. Dan kita akan berbincang kembali bersama dengan Pak Parian Krianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari LPPI. Nah ini menarik kalau kita cermati dengan pembahasan ataupun penyampaian sudah diberikan begitu ya oleh Pak Presiden begitu. Anda sampaikan juga fokus terkait dengan konsistensi Pak Parian. Apa yang perlu kita cermati berikutnya? Mengingat kita tahun 2025 juga masih tersisa 1 semester lagi. Sementara capaian-capaian tadi kan memang perlu kita apresiasi. Tapi yang utamanya menjaga keberlanjutannya begitu Pak Rian. Bagaimana Anda melihat yang ke depan langkah-langkah strategi seperti apa yang perlu dilakukan? Saya lihat dari narasi yang disampaikan Bapak Presiden itu strong banget, kuat banget bahwa beliau mendirect atau melit kabinetnya itu dengan baik, dengan hands on ya. Sehingga apa yang beliau punya visi itu akan delivered kepada para menterinya. Dan para menteri ini sebagai pembantu presiden akan menerjemahkan di tingkat lapangan bagaimana visi dan misi presiden itu bisa dikerjakan. Satu. Yang kedua, beliau sangat concern dengan isu mengenai kemandirian ekonomi. Makanya berkali-kali beliau merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita. Betul. Itu sebagai pondasi untuk Kabinet Merah Putih itu bekerja, bekerja. Nah, kemudian stressing beliau adalah di isu kemandirian pangan, kemudian ada kemandirian energi, satu lagi adalah kemandirian papan. Itu kan semuanya masuk kategori basic need ya atau kebutuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Dan beliau berkali-kali semua kebijakan ini diorientasikan ultimate goal-nya adalah kepada kesejahteraan rakyat. Betul. Nah, poin ini saya kira di-buy-in atau diaminin oleh seluruh anggota kabinet Merah Putih kita ya untuk melanjutkan apa yang menjadi vision dan missionnya dari Bapak Presiden. Itu clear ya. Baik, dan kondisi ataupun capaian yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden tadi apakah memang akhirnya bisa menjadi salah satu backbone paling tidak menjadi dasar yang kuat kita untuk melihat dinamika global kan saat ini juga masih cukup kuat. Kemudian dinamika di dalam negeri pun juga masih sama begitu. Tantangannya belum bergeser dari tahun-tahun sebelumnya nih Pak Rian. Saya lihat beliau memiliki perhatian yang kuat ya di isu-isu baik domestik maupun isu-isu eksternal atau global. Di isu domestik beliau dengan clear menyampaikan bahwa intinya beliau tidak bisa berjalan sendiri dengan tim kabinetnya. Makanya beliau mengatakan perlu support ya dari instrumen-instrumen lain, lembaga-lembaga lain baik di pemerintahan maupun lebih-lebih di non pemerintahan atau sektor swasta lah. Bahkan beliau juga sampaikan lembaga-lembaga di area yudikatif dan legislatif itu juga diminta untuk mendukung apa yang menjadi program atau kebijakan pemerintah. Nah, dari si eksternal beliau tadi clear sekali menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri kita tetap non-blok dan tetapi diarahkan kepada partisipasi aktif di dalam membership atau keanggotaan Indonesia di fora-fora internasional. Yang beberapa tahun terakhir mohon maaf ini agak kendor. Makanya beliau sampaikan kita Januari lalu resmi menjadi anggota BRICS. Dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan officially kita menjadi anggota OECD. Ya, negara-negara kerjasama ekonomi dan pembangunan. Dan mungkin kita juga akan melebarkan sayap di free trade arrangement yang lain, FTA yang lain dalam bentuk CEPA tadi. Kemarin dengan Eropa, mungkin dengan Middle East, nanti mungkin dengan Amerika Latin. Dan seterusnya. Sehingga dengan demikian eksistensi Indonesia di forum-forum internasional itu di-accept dan kita menjadi salah satu player atau pemain yang direcognize oleh negara-negara lain. Terutama negara-negara G20, kita ada di sana. Kemudian ada juga G33 atau G33, kita juga ada di sana. Dan last but not least mudah-mudahan dengan kita masuk ke BRICS, eksistensi Indonesia bisa direcognize di dunia internasional, di forum-forum misalnya G7 ya, mungkin Indonesia bisa diundang sebagai katakanlah partisipan atau sebagai semacam observer. Itu dimungkinkan. Nah, artinya pijakan ini harus bisa direalisasikan dalam bentuk ya kerjasama yang sifatnya baik bilateral maupun multilateral dalam konteks perdagangan maupun dalam konteks investasi. Nah, beliau singgung kita juga ingin negara kita maju, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan dari budget pemerintah. Perlu hadirnya sektor swasta baik dari domestik maupun dari luar negeri. Clear itu. Nah itu dia, sinergitasnya seperti apa? Kalau memang tadi diarahkan oleh Pak Presiden sendiri adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berarti kan memang keterlibatan dari perusahaan-perusahaan besar, menengah kecil sampai yang mungkin tadi ada Koperasi Merah Putih begitu yang mungkin harus terlibat lebih jauh. Kita akan bahas lebih jauh juga di segmen berikutnya Pak Rian. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kiryanto, ekonom senior dan juga asosiat fakulti dari LPPI. Nah, menarik kalau kita bicara mengenai sinergitas tadi yang juga sudah ditekankan oleh Presiden Prabowo, begitu pusat, daerah, perusahaan besar sampai dengan perusahaan kecil, bahkan sampai tingkat koperasi begitu ya. Anda melihat polanya, mekanismenya di lapangan sehingga mereka benar-benar menjadi satu hal ataupun satu ekosistem yang terintegrasi, Pak Rian, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas begitu, dan artian ini memang untuk kepentingan rakyat banyak begitu, Pak. Jadi kalau dalam konteks internal kabinet Ya. itu Bapak Presiden kan dibantu dengan Menko-Menko ya. Nah, spesifik di situ ada Menko Perekonomian Oke. ya. Nah, Menko Perekonomian itu kan mengomandani atau mengorganisasi kementerian-kementerian atau lembaga yang ada di bawah subordinatnya. Ya. Katakanlah ada Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, kemudian Kementerian SDM misalnya yang lain. Nah, dengan demikian maka Menko Perekonomian itu menjadi semacam konduktor ya, atau konduktor itu dirigen untuk kementerian-kementerian yang ada di bawah otoritasnya. Dengan demikian maka sinergi atau kolaborasi antar kementerian itu menjadi lebih lebih kuat, lebih strong dan lebih kolaboratif karena di dalam kendali atau komando kementerian koordinator. Oke. Itu dalam konteks kabinet. Nah, di lapangan ada pengusaha besar, ada pengusaha menengah, ada pengusaha kecil, katakanlah UMKM. Bagaimana mereka bisa hidup dengan baik, damai, tidak saling, tadi sampaikan Pak Presiden, tidak saling menghancurkan. Betul. Makanya perlu ada semacam wasit atau pengawas. Nah, kita jangan lupa, kita tuh punya instrumen kelembagaan yang namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Oke. ya KPPU. KPPU. Jadi kalau ada bisnis entity yang terbaca oleh KPPU itu cara bermainnya itu terlalu monopolitik, ya, bahkan mungkin membentuk oligopoli, itu segera diberikan semacam warning agar tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Baik. Karena apa? Dengan monopolitik atau oligopolitik itu tentu yang menjadi tanda petik korban adalah konsumen. Ya. Konsumen akan membayar, akan membeli, mengeluarkan uang lebih banyak karena pemain dominannya itu terlalu monopolitik. Ya. Monopoli mungkin secara konstitusi boleh dikerjakan sekiranya itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Oke. Makanya diatur di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita terkait dengan cabang-cabang perekonomian yang berkaitan dengan kepentingan rakyat itu dikuasai dan dikelola oleh negara. Betul. Nah, representasi negara itu kita bisa bicara kalau di tingkat nasional itu namanya Badan Usaha Milik Negara, Oke. BUMN. Di tingkat daerah kita punya namanya Badan Usaha Milik Daerah. Ya, BUMN dan BUMD masing-masing bisa sinergi, kolaborasi untuk tadi menerjemahkan esensi dari substansi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi rujukan utama dari pidato Bapak Presiden tadi. Ya. Jadi itu clear kalau itu. Oke. Nah, terakhir, optimisme harapan Anda melihat capaian kinerja dari lembaga-lembaga negara tadi untuk bisa mendorong lagi ataupun menjaga sekaligus begitu roda perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa mencapai 8% nantinya begitu, Pak. Saya optimis ya, karena beliau itu tadi waktu saya cermati beliau itu pidatonya betul-betul heroik ya, sangat nasionalistik dan betul-betul beliau itu hands on. Oke. Ya, hands on itu artinya dia betul-betul detail. Ya, dia tahu Pak Menteri ini kerjaannya apa, Menteri ini apa, dan dia juga tahu bagaimana kondisi di lapangan. Ya. Meskipun demikian itu hanya berdasar secondary information ya, tapi beliau hands on. Ya. Tadi kan sangat mikro yang disampaikan Pak Presiden bahwa beliau tahu nyebut-nyebut petani, kemudian Betul. peternak, itu kan bagi saya, begitu hands on-nya beliau dengan kepentingan hajat hidup publik gitu loh. Iya. Dan berapa kata rakyat beliau endorse terus. Ya, itu kan berulang kali. Dan berapa kali beliau endorse mengenai substansi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita. Iya. Nah, di situ kita menangkap pesan bahwa betul-betul beliau itu sangat nasionalistik dan dia patriotik, kemudian dia betul-betul istilahnya itu cita-cita utamanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat. Betul. Itu clear sekali. Iya, Nah, iya. mudah-mudahan apa yang menjadi dream dari Bapak Presiden itu bisa ditangkap, kemudian diterjemahkan oleh para pembantunya dan dikerjakan di lapangan. Oke. Ya, kementerian baik di tingkat pusat punya subordinat sampai kepala-kepala dinas sampai ke bawahnya. Ya. Itu harusnya seperti itu. Itu dia, berarti lagi-lagi actionnya ya, implementasi di lapangan, dan tadi ada reward dan punishment juga yang perlu diberikan secara tegas juga oleh pemerintah. Begitu. Itu saya kira pesan dari Pak Presiden clear banget. Ya. Baik bagi para menteri pembantunya maupun bagi instrumen-instrumen kelembagaan yang lain.
DPD dia sebut tadi, kemudian beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, beliau sebut satu-satu. Artinya beliau ingin mengajak mari kita kerjakan bersama. Baik, Itu yes. intinya itu. Oke, baik Pak Rian, itu dia analisis yang menarik kalau kita cermati dengan capaian ataupun kinerja yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya terkait dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Baik, dan menjadi akhir juga dari perjumpaan kita hari ini Pak Rian. Ya, pemirsa, demikianlah spesial event sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI pada hari ini. Jangan lupa saksikan spesial event pidato, nota keuangan, dan RAPBN tahun 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak Rian.